Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Dan salam kebajikan. Izin memperkenalkan diri, dokter. Perkenalkan, nama saya Kezia Stefani Citradi dengan NIM 2511111220023 dari Kedokteran Gigi, Fakultas Kedokteran Gigi, program studi Kedokteran Gigi angkatan 2025. Nah, di sini saya izin menjelaskan tentang organ reproduksi laki-laki. Jadi, mengapa kita harus belajar sistem reproduksi laki-laki? Jadi, itu tuh bukan sekedar hafalan anatomi, tapi organ-organ ini punya peran besar dalam hormon, kesuburan, kesehatan seksual, sampai kesehatan tubuh secara keseluruhan. Nah, banyak gangguan pada sistem reproduksi laki-laki muncul tanpa gejala awal. Maka dari itu, baik bagi kita untuk memahami struktur dan fungsinya sebagai cara paling dasar untuk mencegah masalah kesehatan di masa depan. Baik. Saya izin lanjut menjelaskan ke yang pertama, male reproductive glands. Nah, seperti yang sudah saya tampilkan di PPT, terdapat vesicula seminalis, prostat, dan kelenjar bulbo-uretralis. Nah, ketiganya ini membentuk apa yang kita kenal sebagai kelenjar reproduksi laki-laki. Nah, ketiga kelenjar ini tuh bekerja sebagai produsen utama cairan semen. Nah, yang pertama, vesicula seminalis. Vesicula seminalis ini menghasilkan cairan kental kayak fruktosa yang menjadi sumber energi utama setelah ejakulasi. Yang kedua, prostat. Prostat ini menambahkan cairan berwarna putih susu yang bersifat sedikit alkalis untuk menetralkan lingkungan vagina yang asam, sehingga sperma tetap hidup lebih lama. Lalu yang ketiga, kelenjar bulbo-uretralis yang berfungsi menghasilkan cairan praejakulasi yang membersihkan dan melubrikasi uretra sebelum semen itu lewat. Nah, kerjasama antara kelenjar-kelenjar ini tuh penting untuk memastikan sperma itu bisa bertahan, bisa bergerak, dan punya peluang untuk membuahi sel telur. Izin next ke testis dan skrotum. Nah, seperti yang kita tahu, testis ini adalah organ utama yang menghasilkan sperma dan hormon testosteron. Nah, struktur internal sendiri itu terdiri atas tubulus seminiferus yang berkelok-kelok. Lalu, itu tuh merupakan tempat pembentukan sperma berlangsung secara terus-menerus. Lalu di antara tubulus itu ada sel Leydig. Sel Leydig ini menghasilkan testosteron. Nah, hormon yang bertanggung jawab pada karakteristik laki-laki. Seperti yang kita tahu, hormon testosteron ini yang membuat suara yang membesar. Suara membesar pada laki-laki, lalu tumbuhnya rambut-rambut sehingga libido. Lalu ada skrotum. Skrotum ini adalah kantung kulit yang membungkus testis. Tapi bukan cuma sekedar membungkus, tetapi dia juga sebagai alat pengatur suhu alami. Nah, karena testis ini membutuhkan suhu lebih rendah daripada suhu tubuh agar spermatogenesis berjalan optimal, otot-otot dartos dan kremaster otomatis mengontraksi atau merelaksasikan skrotum untuk menjaga suhu tetap stabil. Makanya kalau terlalu panas, misal akibat terlalu lama di sauna atau celana terlalu ketat atau juga sering meletakkan laptop di paha, itu bisa membuat kualitas sperma menurun. Lalu yang ketiga adalah epididymis dan ductus deferens. Nah, epididymis ini merupakan struktur panjang mirip pita yang menempel di belakang testis. Nah, itu tuh bisa kita ibaratkan sebagai tempat sperma itu sekolah. Karena disinilah sperma itu belajar bergerak, matang, dan disimpan sementara. Nah, di bagian cauda epididymis adalah tempat penyimpanan utama sebelum digunakan. Lalu masuk ke ductus deferens atau vas deferens. Vas deferens ini merupakan saluran berotot tebal yang fungsinya membawa sperma dari epididymis ke uretra saat ejakulasi. Nah, saluran ini berkontraksi kuat di bawah kendali saraf simpatis. Makanya, saat laki-laki mencapai puncak seksual, sperma bisa bergerak cepat menuju uretra. Lalu masuk ke spermatic cord. Nah, spermatic cord atau kode spermatika
adalah paket lengkap yang menggantung testis, di mana di dalamnya ada vas deferens, arteri testicularis, saraf, pembuluh limfe, serta plexus pampiniformis. Nah, plexus ini yang bekerja sebagai mesin pendingin alami yang menukar panas antara darah arteri dan vena untuk menjaga testis tetap di suhu yang ideal. Nah, tanpa mekanisme ini, kualitas sperma bisa menurun karena sperma sangat mudah rusak oleh panas. Lanjut ke organ penis. Seperti yang ada di PPT foto organnya, bagian-bagian utamanya adalah glans, shaft, dan jaringan erektil. Secara dalam, penis ini memiliki 2 korpus cavernosum dan 1 korpus spongiosum yang membungkus uretra. Ereksi terjadi ketika darah mengisi ruang-ruang di jaringan cavernosum yang mengakibatkan aktivasi saraf parasimpatis. Nah, ejakulasi sendiri adalah proses yang berbeda yang dikendalikan oleh saraf simpatis. Nah, glans penis ini memiliki konsentrasi saraf sensorik paling tinggi, sehingga menjadi bagian paling sensitif di organ reproduksi pria. Selain berfungsi dalam reproduksi, tapinya penis juga merupakan saluran urin yang keluar melewati uretra. Lalu saya masuk ke bagian cara merawat organ reproduksi laki-laki. Seperti yang sudah saya sebutkan di PPT, saya izin menjelaskan. Jadi perawatan organ reproduksi laki-laki itu melibatkan 5 aspek utama seperti yang saya sudah sebutkan. Yang pertama, menjaga kebersihan genital dengan mencuci penis dan skrotum menggunakan air bersih, lalu mengeringkannya dengan baik, serta mengganti pakaian dalam setiap hari untuk mencegah penumpukan bakteri. Nah, yang kedua adalah menghindari paparan panas berlebih, seperti sauna yang terlalu lama, laptop di atas paha, atau pakai pakaian ketat. Karena suhu tinggi, seperti yang sudah saya sebutkan, dapat merusak spermatogenesis dan menurunkan kualitas sperma. Lalu yang ketiga adalah melakukan hubungan seksual yang aman dan normal melalui penggunaan kondom, tidak berganti-ganti pasangan, dan menjaga komunikasi sehat untuk mencegah penyakit menular seksual. Lalu yang keempat adalah menjaga keseimbangan hormon dan kesehatan melalui pola hidup sehat, seperti olahraga yang teratur, tidur yang cukup, makan makanan bergizi, dan mengelola stres karena hormon testosteron sangat dipengaruhi gaya hidup. Lalu yang kelima, terakhir adalah melakukan pemeriksaan rutin, termasuk pemeriksaan testis mandiri, guna mendeteksi benjolan, perubahan ukuran, atau gejala lain yang bisa mengarah pada masalah lebih serius. Jadi, dengan kita bisa menjaga kelima aspek ini, laki-laki dapat mempertahankan kesehatan reproduksi yang optimal sepanjang hidupnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata atau kesalahan dalam penyampaian serta kekeliruan dalam penjelasan saya, dokter. Mohon izin arahannya untuk dikoreksi, dan juga mohon izin apabila banyak terdapat kekeliruannya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, dokter.